Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعزم على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدواتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الحبيبون رحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat Jamaah Aidul Adha rahimakumullah. Pada pagi hari ini lantunan irama takbir, tasbih, tahlil bergemuruh menggema, membahana, membelah angkasa, menghiasi jagat raya, bahkan gema takbir, membahana, menembus langit, disimak oleh para malaikat yang mulia. Hari ini lebih dari 1,5 miliar kaum muslimin di dunia bersama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla karena Dia Allah telah berkenan mempertemukan kita kembali dengan salah satu hari raya, salah satu syiar Islam, yakni hari raya Idul Adha yang 2 bulan yang lalu kita baru sama-sama merayakan hari raya Idul Fitri. Hari-hari rahmatullah, hari raya Idul Adha merupakan hari raya yang istimewa karena pada hari raya ini 2 ibadah besar dilaksanakan oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah ibadah haji dan yang kedua adalah menyembelih binatang kurban. Yang dua-duanya ibadah tersebut mampu dilaksanakan bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah dan merupakan pertanda dan bukti akan ketakwaan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah kata Allah, perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Sebab itu para sekalian, meskipun kaum perempuan yang sedang haid dianjurkan oleh Rasul untuk bersama-sama berbondong-bondong mendatangi tempat-tempat sholat untuk mendengarkan khutbah Idul Adha. Jamaah rahimakumullah, secara bahasa Eid artinya adalah kembali dan Adha adalah pengorbanan atau perjuangan.
Artinya Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita harus kembali kepada semangat berkorban, setidaknya meninggalkan kembali pemahaman kita tentang makna udhiyah, makna pengorbanan, sebagaimana yang telah diperankan oleh sang fenomenal kita, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dengan seluruh ketegaran hatinya beliau menerima perintah yang terberat dalam kehidupannya yang sangat mengguncang jiwa. Sebagai seorang ayah, ketika harus mengorbankan anak yang dicintainya, dan semua itu dilaksanakan oleh Ibrahim dalam rangka menunjukkan cinta yang sejatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, nama Nabi Ibrahim diabadikan dalam Al-Quran sebanyak 61 kali, melampaui Nabi kita Muhammad SAW yang hanya 4 kali. Demikian juga gelar-gelar yang Allah sematkan kepada Ibrahim. Ibrahim kita kenal memiliki gelar yang bernama Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari Ibrahimlah lahir para nabi dan orang-orang soleh. Ibrahim juga bergelar ulul azmi, kaum atau orang yang sabar dan teguh dalam pendirian. Ibrahim juga punya gelar Khalilullah, kekasih Allah. Jamaah rahimakumullah, kedua ibadah yang agung ini, yakni haji dan kurban, sekali lagi hanyalah dapat dilaksanakan dengan baik oleh mereka-mereka yang memiliki rasa dekat atau qarib kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu makna dari kurban yang berasal dari kata qaraba, qaribun, qarib, artinya adalah kedekatan. Baik yang memenuhi panggilan haji, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, maupun yang menyediakan hewan kurban, semua orang-orang itu adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah yang saya muliakan, untuk menjadi hamba Allah yang mencapai derajat atau posisi dekat kepada Allah, sesungguhnya bukan perkara turunan, sesungguhnya bukan perkara sifat bawaan dari lahir, tetapi semua ini adalah sebuah perjuangan, mujahadah dan kesungguhan serta riyadhah atau latihan dari seorang hamba Allah yang ingin terus melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ikhwatal iman, jamaah rahimakumullah, ketika dalam diri kita, ketika dalam diri seseorang terjadi benturan antara keinginan hawa nafsu dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan melahirkan keberpihakan seseorang. Pertanyaannya adalah, keberpihakan itu adalah kepada Allah atau kepada diri sendiri? Oleh karena itu, mulia sekalian, pertanyaan muhasabah untuk setiap diri kita adalah, mampukah kita mengorbankan keinginan dan kesenangan kita untuk berpihak kepada Allah Azza wa Jalla? Sekali lagi bapak sekalian, bahwa ibadah haji dan korban adalah salah satu pintu untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, hari raya kurban mentautkan dan mengingatkan mata pandang kita dengan sejarah dan peristiwa fenomenal, yakni kisah melodramatik, drama yang menyedihkan dari Nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang manusia yang agung yang memiliki kesanggupan berkorban yang begitu hebat. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak ada seorang nabi para jemaah sekalian yang namanya disebut-sebut berdampingan dengan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan di setiap kita bersolat, kita membaca, menyebut dia namanya setelah kita menyebut Nabi kita tercinta dalam sholawat kita. Kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, Allah mengangkat Nabi Ibrahim dengan satu kedudukan yang sangat mulia dan sangat tinggi sebagai kekasihnya. Suatu kedudukan yang menjadi puncak harapan dari para pencari jalan Allah atau jalan rohani yang tujuan akhirnya tidak lain adalah mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Hadirin rahimakumullah, ketika beliau diangkat menjadi Al-Khalil, kekasih Allah, yang sangat mengagumkan dari beliau, dari pribadi beliau adalah
setiap kali mendapatkan ujian, setiap kali mendapatkan cobaan, maka cobaan itu menjadikannya sebagai sebuah permata. Bapak Ibu rahimahullah, kita tahu makna permata, perhiasannya indah. Setiap kali episode ujian yang beliau terima oleh Ibrahim ditafsirkan, dirasakan sebagai sebuah keindahan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pun keagungan pribadinya membuat kita, bahkan Nabiullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah mengambil pelajaran dan keteladanan darinya. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Salah satu ayat mengatakan, qad, sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, kisah perjalanan keluarga Ibrahim menunjukkan kepada kita tentang tingkatan cinta yang begitu tinggi yang dicapai oleh seorang yang meniti jalan Allah. Dalam dirinya dan keluarganya timbul rasa tawakal, pasrah diri, rasa tunduk, dan rasa ingin terus menambah cintanya. Kita lihat sosok Ibrahim, kita lihat sosok Sarah, seorang istri yang begitu ikhlas, dan sosok Siti Hajar yang begitu tabah dan sabar. Kaum muslimin rahimahullah, kita sama tahu bahwa puncak ujian Nabi Ibrahim adalah ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Sebuah kisah melodramatik, sekali lagi sebuah kisah drama kehidupan yang sangat menyedihkan, yang pemeran utamanya adalah Ibrahim dan anaknya, dan penulis naskah skenario-nya sekaligus sang sutradaranya adalah Allah sendiri, Allah Azza wa Jalla. Dan drama ini pada sekalian dipentaskan oleh Allah untuk menjadi ibrah, pelajaran bagi umat manusia dalam menunjukkan mahabbah atau cintanya kepada Sang Khalik. Dan naskah cerita ini bisa kita baca dari rentetan ayat surat As-Saff, surat ke-37 ayat 99 hingga 111. Jamaah yang saya muliakan, ayat 99, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayadin. Dan Ibrahim berkata, saya harus pergi menemui Tuhannya, dan Tuhan pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah ya Rabb, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Allah menjawab doa Ibrahim, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Beri kabar gembira kepada Ibrahim bi ghulamin halim, dengan hadirnya ghulam, anak yang lembut, anak yang santun, anak yang sabar. Jamaah Allah, kita sama-sama yang merasakan bagi Ibrahim alaihissalam, Ismail adalah buah hati. Ismail adalah harapan dan kecintaannya yang telah sangat lama dinantikan. Ismail adalah oase yang menyejukkan di tengah padang gersang. Ismail adalah salah satu-satunya pohon yang hijau yang tumbuh di kebun milik seorang petani tua yang gersang. Ismail mendatangkan kebahagiaan dalam hidup Ibrahim. Ismail pun merasakan cinta kasih dari ayahnya. Akan tetapi semua kita sama tahu, di tengah rasa bahagia itu turunlah perintah Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih dan mengorbankan putra kesayangannya. Ayat sesudahnya mengatakan, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Maka tatkala Ismail anaknya telah sampai pada umur bisa membantu orang tuanya, berusaha bersama-sama ayahnya, Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku yang tercinta, inni ara fil manam, aku sesungguhnya bermimpi dalam tidurku, anni adbahu, saya harus menyembelih engkau, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Ismail anak yang soleh yang telah Allah siapkan, dan atas didikan orang tuanya yang soleh pula berkata, ya abati al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya ayahanda yang tercinta, ayahanda yang terhormat, ayahanda yang sangat aku cinta, kata Ismail,
If'al ma tu'mar, kata Ismail. Laksanakan perintah itu, kata Ismail. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sungguh nanti engkau akan mendapati aku termasuk anak yang sabar. Ismail, anak yang soleh, melantunkan kata-kata seperti itu. Hadirin jamaah yang saya muliakan, menghadapi perintah itu, Ibrahim berada dalam dua buah pilihan: mengikuti perasaannya sebagai orang tua, atau mengikuti perasaannya untuk mencintai Allah yang cintanya lebih dari segala-galanya yang lain. Jamaah rahimakumullah, buat Ibrahim di hadapannya terbentang dua buah pilihan, yakni kecintaan mengedepankan cinta kepada Allah, al-mahabbatul ulya, rasa cinta yang tinggi, dan kemudian pilihan yang kedua adalah kecintaannya kepada anaknya, al-mahabbatul adna, dan juga kecintaan kepada harta dan dunia serta hal yang lain. Jemaah rahimakumullah, apakah Ibrahim tetap menyadari bahwa anak yang dicintainya itu sebagai karunia Allah, atau malah menjadikannya sebagai andalan, sebagai pesaing-pesaing dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akhirnya dengan modal keyakinan yang mendalam, tawakal yang sangat tinggi, dilandasi mahabbah cinta yang sangat tinggi pula, Ibrahim melaksanakan perintah tersebut. Ibrahim memilih dan mengedepankan al-mahabbatul ulya. Kita lihat penjelasan ayat sesudahnya dalam skenario drama dari Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala kedua orang itu, yakni Ibrahim dan Ismail, telah sama-sama berserah diri, aslama, siap melaksanakan perintah itu, wa tallahu lil jabin, dan Ismail sudah dibaringkan di atas pahanya dan siap untuk dikorbankan, apa kata Allah? Wa nadainahu an ya Ibrahim, Allah menyeru mengambil Ibrahim. Ya Ibrahim, apa kata Allah? Qad saddaqta ru'ya, kata Allah kepada Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kata Allah, kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Jamaah rahimakumullah, Ibrahim membenarkan wahyu Allah lewat mimpinya. Jamaah, seorang nabi mimpinya adalah wahyu, tidak seperti kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk itu saya mengajak kita semua, mari sejenak kita bayangkan dalam kehidupan kita masing-masing tentang apa-apa saja yang sangat kita cintai selama ini, yang demi untuk itu kita mendapatkannya dengan rela berjuang, bahkan rela mengorbankan apa saja yang kita miliki. Dan itulah saudara sekalian, Ismail kita. Ismail kita adalah setiap sesuatu yang dapat melemahkan iman kita dan dapat menghalangi diri kita untuk menuju taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sesuatu yang dapat membuat kita tidak mendengarkan seruan Allah, itulah Ismail kita. Ismail kita pula adalah setiap segala sesuatu yang menghalangi kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Setiap sesuatu yang menyebabkan kita mengajukan berbagai macam dalil dan alasan-alasan untuk menghindar dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah Ismail kita. Mari kita semua maju. Sebab itu saudara sekalian yang saya muliakan, dalam hidup kita mesti cerdas dan pandai mengidentifikasi dan menemukan atau mencari siapakah Ismail itu dalam hidup kita. Mungkin Ismail itu adalah keluarga atau manusia, anak, istri, orang tua, atau siapa saja. Bisa pula Ismail itu dalam diri kita adalah harta benda kita, pangkat kita, jabatan kita, kedudukan kita. Bisa juga Ismail itu adalah ideologi kita, pandangan hidup sekuler mungkin, seperti kapitalisme, liberalisme, atau mungkin sikap hidup hedonisme, permisifisme dan sebagainya, yang sangat sulit hilang dari kita misalnya. Itulah Ismail yang harus kita deteksi dalam jiwa kita. Segala yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Jamaah yang saya muliakan, Ismail yang adalah Ismail anak-anak, tetapi Ismail kita tentu berbagai hal yang lain. Dan saat Ibrahim dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit, setan dengan cepat memanfaatkan kesempatan dalam berupa seorang lelaki tua. Demikian riwayat Ibnu Katsir dalam tafsirnya
Dari Abu Hurairah, setan berusaha menggoda Ibrahim, menggoda Hajar dan Ismail untuk mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim tahu para jemaah sekalian bahwa laki tua itu adalah setan, maka Ibrahim segera muslim. Hari ini kita tahu, apalagi yang sudah pergi haji, disimbolkan dalam salah satu manasik melontar jumrah baik ula, aqabah, usta dan seterusnya. Jamaah Idul Adha yang saya muliakan, setan di dalam melancarkan serangannya kepada manusia selalu saja pakai langkah-langkah yang berlapis. Pos-pos penjagaannya sangat berlapis. Sekedar mengambil contoh pada sekalian, saya ingin sampaikan keberuntungan kita. Bagaimana Nabi menjelaskan kepada kita tentang langkah-langkah iblis ketika hendak menggoda manusia agar terjerat sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai satu contoh, ketika iblis menggoda manusia atau kita semua ketika kita sedang tidur dan untuk bangun bersolat malam misalnya atau sholat subuh. Sebuah hadis mengatakan, "Idza nama ahadukum ya'idu syaitan thalathatin abda." Ketika di antara kalian atau kita semua tidur, maka kemudian syaitan mengikat dengan 3 ikatan, 3 buku ikatan dalam diri kita. Kemudian syaitan menekuk tengkuk kita sambil berbisik kepada kita, "Alaika lailun tawil." Untukmu malam masih panjang, tidur, 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 kata setan. Ini hadis para sekalian, sebuah contoh bahwa betapa iblis ketika ingin menggoda manusia tidak cuma satu langkah. Langkah satu tidak berhasil, pastinya iblis sudah menyiapkan langkah kedua dan ketiga dan tanpa batas. Kemudian kita tahu dan kita akan lihat bersama-sama bagaimana kebenaran kata Nabi. Ketika Faiz Tayyaqadha Rajul, ketika ia bangun atau kita bangun dari tidur itu hendak bersolat, in halak atau dia tidak ulah, maka lepaslah ikatan yang pertama. Karena itu ya sekalian, kalau kita sedang tidur lalu kita bangun niat mau sholat, ketika kita sudah mampu bangun melek mata, satu lepasan, satu ikatan telah lepas. Tapi jangan lupa, iblis berkumpul pada pos penjagaan yang kedua. Maka kata dia apa? Fa'idha tawada'at in halas tadi. Ketika engkau atau ia atau kita semua kemudian berwudu, maka kemudian lepas ikatan yang kedua. Maka pada sekalian kita rasakan bersama-sama. Kalau kita misalnya bangun tidur, lalu kita sudah melek mata, lalu kita melihat jam, kemudian tidak segera berwudu, akan sangat boleh jadi kita akan kembali tidur. Kenyataan. Dan kemudian iblis belum merasa puas dengan pos penjagaan yang kedua, maka iblis berkumpul dengan teman-temannya pada pos yang ketiga, pada buhu yang ketiga. Apa kata Nabi? Fa'in sholat in khalas uqdatus khalisa. Kalau kalian sholat, kalau ia sholat, kalau manusia bersolat setelah berwudu, maka lepaslah ikatan yang ketiga. Dan saat itulah mulai iblis keluar dan menjauh dari manusia ketika bersolat. Sederhana, mudah dipahami kata-kata Nabi. Kalau kita bangun malam, mau sholat, jangan pernah berhenti lamanya sebelum benar-benar bersolat, supaya iblis jauh dari kita. Jamaah yang saya muliakan, andaikan Ibrahim manusia yang dhaif, tentu Ibrahim sangat sulit menentukan pilihan. Tetapi Ibrahim disiapkan oleh Allah, contoh kita. Maka yang dia pilih adalah al-mahabbatul ulya, kecintaan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang saya muliakan, disinilah ujian tinggi Ibrahim. Apakah dia mencintai anaknya atau dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Satu renungan untuk kita sama-sama camkan. Allah ingatkan kepada kita pada sekalian dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 yang kita sangat familiar dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta-hartamu kata Allah dan anak-anak keluargamu tulhikum, melalaikan kita dari zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang saya muliakan, Dr. Ali Syariati dalam bukunya Al-Hajj mengatakan kepada Ismail, mengatakan tentang Ismail bahwa Ismail adalah sekedar simbol atau perlambang, simbol dari segala yang kita miliki dan kita cintai dalam hidup kita para jemaah sekalian. Kalau Ismail yang Ibrahim adalah anaknya, lalu lantas siapakah Ismail bin Ma'iz kita?
Sekali lagi, di awal tadi saya sampaikan, mari kita deteksi masing-masing kita tentang Ismail apa yang bergelayut dalam kehidupan kita. Jamaah rahmatullah, maka dengan tegas kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-Taubah surat 9 ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa amwalun iftaratumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha. Apa kata Allah? Ahabba ila Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Ayat ini terlampau jelas untuk kita pahami. Tidak perlu kita buka-buka tafsir, cukup kita simak, kita baca, sangat jelas. Apa kata Allah? Qul, wahai Muhammad, katakanlah kepada umatnya, in kana abad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, harta kekayaan kamu yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu cintai, ahabba ilallahi wa rasulih, lebih kita cintai, lebih kalian cintai kata Allah daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi kata Allah, dan daripada berjuang di jalan Allah. Maka Allah katakan, tunggu untuk Allah mendatangkan keputusannya. Gimana? Ini sangat jelas. Bagian akhir saya membaca bersama-sama. Kecenderungan kita manusia pada dasarnya sekalian adalah punya kesenangan, kepada pernak-pernik kesenangan dunia, dan memang itu adalah fitrah kita. Tidak usah heran pada sekalian, Allah sendiri yang mengatakan dalam ayat Qur'annya. Kita bisa buka kembali surat 35 ayat 14. Ketika Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minal dhahab wal fidda wal khairil musawwamah wal an'am wal has. Ditutup oleh Allah dengan ungkapan yang sungguh luar biasa ini. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ayat ini juga terlampau jelas untuk kita renungi pada misalnya. Allah katakan sendiri kepada kita manusia, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, dijadikan indah di pandangan kita manusia, hubbus syahawat, kecintaan kepada kesenangan, atau yang dalam bahasa agama adalah syahwat, bermacam-macam syahwat. Di sini dikatakan oleh Allah 8 hal. Minan nisa, kepada wanita, wal banin, kepada anak keturunan, wal qanatiril muqantara, kepada harta yang banyak, minal dhahab wal fidda, emas dan perak, wal khairil musawwamah, kendaraan yang mewah, wal an'am, binatang ternak, wal has, sawah ladang. Terjemahan konteks yang lain sangat luas. Bisnis kita, perusahaan kita, ladang kita, mungkin istilah Betawi, kontrakan kita, semua adalah pernak-pernik yang menjadikan kita senang, kendaraan kita. Tapi alhamdulillah Allah tutup ungkapannya dengan keindahan luar biasa. Dzalika mata'ul hayatid dunya kata Allah. Itu semua kata Tuhan adalah pernak-pernik kesenangan dunia. Dan pungkasan ayat ini, wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah tempat segala kembali. Renungan sederhana kita ini. Silahkan kita semua mencari apapun kesenangan di dunia ini, sebagaimana terjelas dalam rincian ayat tadi. Tetapi yang penting kita sadar, semua akan dimintai. Terkamu aja di sisi Allah Azza wa Jalla. Jamaah Allah, siapa yang tidak senang kepada kesenangan penik-penik kesenangan dunia? Tidak ada. Fitrah manusia. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekedar mengaitkan dengan fenomena yang sekarang. Bukankah hingga detik ini negeri kita yang mayoritas muslim masih terus-menerus menjadi panggung tempat dipentaskannya berbagai macam krisis dan tragedi akhlak dan moral yang memilukan dan sekaligus memalukan. Kisah-kisah para petinggi, para pemegang kekuasaan baik pusat maupun daerah yang korupsinya tak pernah puas, yang didukung oleh kondisi penegakan hukum dan keadilan yang berat sebelah, yang terkesan memihak kepada kepentingan tertentu, telah menjadi konsumsi rutin di media kita hari-hari. Kita baca, kita lihat, lalu menjadi kita tahu. Hukum begitu tegak ketika berhadapan dengan orang-orang kecil. Kenapa hukum begitu tumpul ketika berhadapan dengan orang-orang yang besar? Tidak seperti kata-kata Nabi yang begitu indah.
Lau Fatimah binti Muhammad sarqat, kalau Fatimah putri Muhammad mencuri, akan aku potong tangan. Rasul mencontohkan sebuah keadilan meskipun kepada anaknya sendiri. Jamaah rahmatullah, kita sangat tahu karena kita baca, kita dengar media, lembaga pemberantas korupsi didirikan, tetapi berbagai kasus korupsi semakin menyayat hati, lebih menyayat hati ketika orang-orang miskin yang melihat dan mendengar berita itu. Dari berita di media kita menjadi tahu berapa banyak kasus korupsi yang melibatkan orang-orang nomor satu di berbagai macam daerah di Indonesia. Berapa banyak kasus korupsi yang besar yang akhirnya hilang begitu saja tanpa jelas ujung penyelesaian hukumnya. Saya ingin ingatkan kepada kita semuanya bahwa di dunia pada sekarang, saya, Anda, kita semua manusia memang sangat boleh jadi. Mungkin ketika berbuat maksiat, berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat makar, melanggar hukum, sangat boleh jadi tidak kena jerat hukum. Apalagi kalau orang-orang yang kuat, sangat boleh jadi hukum bisa dibeli. Saya ingatkan kepada saya kita semua. Atau jika masuk ke meja pengadilan, belum tentu yang benar tetap benar dan yang salah kemudian salah. Di media kita banyak tahu dan banyak dengar betapa mafia hukum di negeri kita luar biasa. Demikian kata media. Tetapi saya ingatkan, sadarkah kita, ingatkah kita bahwa kita sering membaca ayat tentang ini. Semua apapun yang di dunia tidak pernah bisa mungkir dari hukum Allah di akhirat nanti. Yasin surat 36 ayat 65. Kita hafal ya. Al-yawma nahti ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana kata Allah, kami kunci mulut-mulut mereka, lalu tangan-tangan mereka berkata-kata kepadaku, kata Allah, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka yang bersaksi tentang apa yang mereka kerjakan. Satu ayat lagi yang menemukan kita dalam surat Ibrahim, Allah katakan, wala tahsabanallahu ghafilan, jangan kalian atau kita menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai dari apa yang kalian kerjakan, wahai orang-orang yang zalim. Sungguh Allah hanya mengulur waktu kepada mereka hingga hari di mana pandangan mereka terbelah. Hari terakhir sekali yang mengajak kita memaknai korban adalah makna yang kita ambil lainnya adalah agar kita belajar mendahulukan Allah dalam kehidupan kita. Jamaah rahmatullah, lalu ukurannya apa? Kita sudah mendahulukan Allah. Saya ingin katakan sederhana. Coba ingat, lihat, tengok kepada diri kita masing-masing. Apakah kita bandingkan sama-sama? Apakah tuntutan syariat selama dalam hidup kita? Apakah tuntutan pemenuhan perintah Allah dalam hidup kita telah lebih kita pentingkan daripada tuntutan nafsu dan keinginan kita, atau bahkan sebaliknya? Jika panggilan Allah berkumandang, sudahkah saya, Anda semua, kita semua bergegas memenuhinya, atau masih santai dan berkutat dengan berbagai macam dalih dan dalil untuk menjustifikasi, mencari pembenaran dan pembelaan diri? Mari kita ukur diri kita masing-masing. Apakah sebuah ibadah yang kita kerjakan selama ini masih menjadi beban kepada kita, atau kita rasakan sebagai sebuah kenikmatan? Jika jawabannya adalah jika untuk pemenuhan segala kebutuhan duniawi yang relatif bersifat profan atau fana, kita begitu semangat dengan etos yang tinggi dan profesional, rela berkorban untuknya, antusias yang sangat tinggi. Pertanyaan yang harus kita semuanya adalah, apakah untuk memenuhi kebutuhan rohani dan kebutuhan akhirat kita sudah memiliki semangat yang sama seperti ini? Jika belum, mari kita benahi diri kita masing-masing. Jangan sampai sekalian rahmatullah seperti kebanyakan manusia dalam pemenuhan kebutuhan dunia begitu semangat, tetapi untuk pemenuhan kebutuhan akhirat kemudian serba sisa waktu, sisa perhatian, sisa tenaga, sisa yang lainnya. Oleh karena itu, saya membacakan satu kelumit ungkapan seorang ulama dakwah. Sayyid Hawa mengatakan dalam sebuah ungkapannya, inna asrona hadha mamlu' bisyahawati wa subhati wa ghalabi. Beliau mengatakan hati-hati para jamaah sekalian, kata beliau, kita sekarang berada pada era kehidupan yang dipenuhi dengan syahwat, wasubhat, wa ghaflah. 3 hal, syahwat, segala bentuk keinginan kita,
yang kadang tak terkendali, yang kedua subhat, mispersepsi, ketidakjelasan, kerancuan dalam memandang sebuah kebenaran, dan yang ketiga adalah al-ghaflah atau kelalaian. Karena itu, kadang manusia muslim dalam era modern ini, era teknologi, banyak muslim yang hanya pandai mengupdate status BlackBerry atau HP-nya, tetapi kurang pandai atau gagap dan gaptek di dalam mengupdate status komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak muslim yang ketika dipanggil oleh HP begitu bergegas tanpa henti, tanpa ada jeda, memenuhinya siapapun yang memanggilnya. Tetapi kadang-kadang ketika dipanggil oleh Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepertinya telinga kita ada yang menyungguh. Jemaah Allah, kadang bahkan kita yang karyawan mungkin dipanggil oleh atasannya begitu bergegas, tetapi ketika Allah memanggil begitu santai dan seolah tak mendengar. Jemaah Allah, yang terakhir sekali saya menyampaikan ungkapan kita semua. Silakan kita bermasalah bersama-sama. Semakin kita sibuk dengan urusan dunia yang kemudian sampai lupa kepada Allah. Hadis sekalian, saya ingin mengatakan kepada kita semua, sangat boleh jadi Allah akan tambahkan kesibukan itu yang lebih sibuk lagi dan semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kamu ibadah, kamu sholat, kamu zikir, tertutup dari lembaran-lembaran kesibukan. Mari kita lihat pada diri kita masing-masing, apakah selama ini uang yang kita cari, kita kendalikan, atau selama ini uang mengendalikan kita. Mari kita lihat pada diri kita masing-masing, apakah selama ini harta yang kita kumpulkan, yang kita usahakan, kita kendalikan, atau harta selama ini mengendalikan kita. Dalam skala yang lebih luas, apakah dunia dengan seluruh urusannya selama ini kita kendalikan, atau dunia mengendalikan kita? Termasuk apakah ego kita selama ini kita yang mengendalikan, atau kita dikendalikan oleh ego? Jamaah rahmatullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kisah Ibrahim adalah contoh paripurna untuk kita semua dalam belajar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, jamaah rahmatullah, marilah kita pungkasi rangkaian ibadah khutbah pada siang hari ini, pada pagi hari ini, dengan berdoa kepada Allah. Jadi kita tundukkan hati kepala kita, kita khusyukkan hati kita. Semoga menghadap kita Allah Tuhan. Semoga pinta kita Allah ijabah untuk keberkahan hidup kita bersama-sama. Mari kita awali dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim ya Allah ya Rabb alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim ya Allah ya Rabb wa na'udzu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, akhirnya di ujung khutbah ini kami ingin berdoa dan menundukkan hati kepadamu ya Allah. Duhai Allah yang maha pengasih dan maha lembut, kami tidak pernah sanggup menghitung karuniamu ya Allah kepada kami, seperti kami tidak pernah sanggup menghitung berapa banyak kedurhakaan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Allah, seharusnya kami patuh kepada perintahmu, tapi kami lebih sering durhaka kepadamu ya Allah. Sesungguhnya kami jauhi laranganmu ini ya Allah, tetapi kami sering lepas dan kalah dan sering melanggar nafsu yang kau larang ya Allah. Duhai ya Allah yang maha pengasih, ampuni kami ya Allah atas segala kekurangan kami dalam memenuhi hak-hakmu ya Allah. Ampuni sedikitnya amal kami ya Allah, ampuni sedikitnya kebaktian kami ya Allah, ampuni kebaktian kami dalam bersyukur kepadamu ya Allah. Nikmat dan karunia tak pernah putus kami rasakan, dan kami tak mampu menghitungnya Allah, tapi kami bangkit dengan syukur kepadamu ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, tak sedikit pun amal kebaikan yang kami mampu kerjakan ya Allah, kecuali Engkau jua yang memberikan ilham dan taufik kepada kami. Jauhkan kami ya Allah dari sifat kufur atas karuniamu,
dan bimbinglah kami dan penuhi hati kami ya Allah dengan rasa syukur kepadamu. Duhai Allah yang Maha Pengampun, tak ada yang mampu mengampuni dan menutupi dosa-dosa kami selain Engkau ya Allah. Engkaulah penguasa segalanya. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa yang berserakan di sepanjang hidup kami ya Allah. Ampuni kelalaian kami dalam mengingatmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika Engkau tak lagi berkenan mengampuni kami, maka entah kemana kaki kami melangkah ya Allah untuk mencari pengampunan itu. Allahumma ya Allah yang Maha Perkasa dan Bijaksana, nun jauh di sana ratusan bahkan ribuan saudara kami sedang melewati episode yang berat dalam hidup mereka di Suriah, Mesir, Irak, Palestina dan tempat lainnya. Saudara-saudara kami tetap membesarkan dan mengangkat nama-Mu ya Allah. Dakwah tetap harus berjalan meskipun mereka terbelenggu ya Allah ya Allah. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Mendengar dan Maha Melihat, karuniakanlah kepada kami ya Allah pemimpin-pemimpin bangsa yang tidak pernah takut kecuali hanya kepada-Mu. Karuniakan kepada kami ya Allah pemimpin-pemimpin bangsa yang kami cinta mereka dan mereka cinta kepada kami. Duhai Allah yang Maha Melihat, Maha Mendengar, hari ini untuk kesekian kalinya kami menundukkan jiwa ya Allah dan mengakui betapa seringnya kami durhaka kepada kedua orang tua kami. Tidak jarang kami membantah mereka, berbicara tidak pantas kepada mereka, menyakiti hati mereka ya Allah. Betapa seringnya kami mengabaikan keperluan mereka. Kami sering lupa ya Allah bahwa mereka lah pintu kami memasuki surga-Mu. Untuk itu wahai Allah, ampunilah semua kedurhakaan kami atas mereka. Liputilah kedua orang tua kami ya Allah dengan ampunan dan rahmat-Mu. Terangi alam kubur mereka yang telah tiada dan berikan kekuatan beramal soleh kepada mereka yang masih ada ya Allah. Izinkan kami untuk berbakti sebaik mungkin kepada mereka hingga kehidupan akhir kami ya Allah. Allahumma ya Allah, mudahkan kami untuk selalu menempat diri menjadi hamba-Mu yang benar. Mudahkan lisan kami untuk berzikir kepada-Mu. Mudahkan hati kami untuk senantiasa bersih dari penyakit hati. Mudahkan jasad kami untuk selalu melakukan perintah-Mu ya Allah. Dan mudahkan kaki kami dalam melangkah ke tempat-tempat yang Engkau ridhoi. Mudahkan tangan kami ya Allah dalam mencari karunia-Mu yang halal dan bersih dari yang haram, sehingga darah dan daging anak-anak keturunan kami ya Allah terhindar dari apa yang Engkau murkai. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum bi nafsi taqwallah. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.